warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberikan amanah untuk membawakan satu kajian dengan tema mencerahkan kehidupan dengan spirit kesolehan ritual dan sosial. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah," jika kalian melihat taman-taman surga, farta'u, singgah. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Ada sahabat bertanya kepada Nabi, yang manakah itu taman-taman surga, wahai Rasul? Wala Rasul, Nabi menjawab, hilaqu dzikr, majelis ilmu, majelis zikir. Majelis-majelis ilmu seperti ini adalah taman-taman surga. Begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita pada subuh hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 112, duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Kalau kita buka terjemahan ayat ini, kehinaan kalian miliki dimanapun berada, siapapun di antara kalian hina di hadapan Allah, illa bihablin minallahi wa hablin minan nas, kecuali yang menghubungkan dirinya kepada Allah dan menghubungkan dirinya kepada sesama manusia. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama populer dunia, berpandangan bahwa kegaduhan, faktor utama kegaduhan kehidupan manusia hari ini karena putusnya dua dimensi, dimensi hablum minallah dan hablum minan nas. Inilah, kalau kita membuka kemudian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu catatan riwayat, hadis ini sumbernya dari Ibnu Abbas, ada tamu yang mendatangi rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan al-muhajirin, orang-orang Makkah, mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mempersilahkan masuk, dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Setiap ada tamunya, Nabi mau tahu apa tamunya sudah makan atau belum. Saya kira kita ini orang-orang Sulawesi Selatan, orang Bugis. Kalau ada tamu tak jauh dari Makassar datang ke Parepare, orang tua dulu kita bertanya, lepa-lepa muki nangi usigeri. Itu kan bahasa kiasan. Sehingga tadi di Sigeri mobilnya, betul na pura juga mandre, itu bahasa tidak langsung bertanya mengatakan pura juga itu mandre. Tapi bahasa kiasan bahwa apakah saudara ini sudah makan atau belum. Kalau menjawab alhamdulillah lepa moto itu Sigeri, berarti alhamdulillah aman. Tapi kalau mau terus dan Makassar ke Parepare berarti ya masa dia pandai. Ini bahkan orang tua kita mengatakan deteki mak bura-bura itu kan ada. Mak bura-bura itu artinya makan biasa memang. Nabi SAW tanya istrinya, "Ta'al, sini ya Aisyah. Apakah ada makanan untuk tamu kita?" Karena pada dasarnya Nabi SAW menyampaikan hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamunya. Pagalau kita ini yang saya sampaikan kemarin di Masjid Al-Istiqamah, bahwa masyarakat kota identik dengan masyarakat modern yang konotasinya individualis. Masyarakat pedesaan sosialis. Makanya dengan kondisi seperti ini kita hidup di era modern, di kota yang modern ini, maka pererat hablum minan nas juga. Nah ini, Nabi SAW tanya, apakah ada makan untuk tamu kita? Lalu istrinya mengatakan, tidak ada. Jangankan yang mau dimasak, jangankan makanan yang mau dimasak saja tidak ada. Lalu Nabi kan ada 3 sahabat di dalam, mengatakan di antara sahabatku ada yang mau membawa tamu ke rumahnya. Lalu Abu Talha mengangkat tangannya, sahabat Nabi, "Na'am ya Rasul." "Ya apa ya Rasul?" "Ya patiri temukta." Tanpa mengkonfirmasi lebih dahulu istrinya di rumah apakah ada persiapan makanan atau tidak ada. Itulah tradisi etika sahabat Nabi SAW yang Nabi pernah bangun di masyarakat Madinah. Lalu sampailah di rumahnya, istrinya ditanya, "Wah istriku, adakah makanan untuk tamu Nabi?" Lalu istri mengatakan, "Ada, tapi untuk anak kita makan, tamu kita tidak makan. Kalau tamu kita makan, otomatis anak kita tidak makan." Lalu Abu Talha mengatakan, "Masak makanan itu untuk tamu kita. Setelah masak, hidangkanlah di atas meja, kemudian matikanlah obor supaya kita pura-pura makan bersama dengan tamu." Paginya Nabi SAW tanya Abu Talha, "Wahai Abu Talha, semalam para malaikat tersenyum melihat perilakumu, yang dimana ayatnya turun kepada Nabi di surah Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang yang lebih mendahulukan kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain, ketimbang sekalipun dirinya sendiri sangat membutuhkannya. Hari ini jarang dapat orang-orang yang rela berkorban kepada orang banyak demi kepentingan orang banyak ketimbang dirinya sendiri. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah ayat 18 yang saya bacakan tadi sebagai muqaddimah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah." Bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang dapat memakmurkan masjid, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jamaah, ketika Allah memerintahkan satu perintah, maka manfaatnya itu akan kembali kepada hamba itu sendiri. De naru ibuang Allah Ta'ala masempajang ide tasempajang tapugoi pasrona pong Allah Ta'ala, de tapugoi pasrona pong Allah Ta'ala. Allah tidak rugi yang
adalah hamba itu sendiri. Hanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menginformasikan kepada kita tentang jangan mudah berputus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian mudah berputus asa, karena ada ungkapan dalam syair Arab, laisa al-kibaru bil istimrar wa laisa al-kibaru bil istighfar. Tidak ada namanya dosa kecil. Kalau seringnya lakukan manusia, akan banyak juga dosa itu. Banyak sekarang orang pandang enteng dosa. Nah, pandang enteng dosa. Padahal dalam syair Arab tadi mengatakan tidak ada namanya dosa kecil kalau sering dilakukan, dan tidak ada namanya dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar, memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kemudian Rasulullah SAW sangat semangat dalam menyuarakan dakwah ini. Coba lihat di rukun Islam. Syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat agar supaya membersihkan iman qalbu dari kesyirikan. Mapak duae, ngapa nak dia? Mendirikan sholat agar supaya diri ini bersih dari tanhaan lil fahsya'i wal munkar, dari perilaku fahsya dan kemungkaran, kebatilan, kejahatan-kejahatan. Mengeluarkan zakat agar supaya harta ini bersih, semuanya bersih. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan agar supaya membersihkan diri ini dari hawa nafsu. Tuh. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Tuhannya, menahan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga ma'wa baginya. Haji membersihkan diri ini dari niat-niat dan evaluasi diri, muhasabah diri. Bukankah al-hajju Arafah, haji itu di Arafah, bahwa rukun yang kelima, bahwa kita kembali menengok, mengevaluasi diri, muhasabah diri, bahwa perjalanan kehidupan dunia ini masih panjang. Kita ini transit di alam syahadah, dunia yang dimana dalam Quran surah Duha mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia al-ula, kehidupan dunia ini. Makanya banyak menipu dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada kehidupan dunia ini kecuali hanyalah tipuan belaka. Jamaah sungguh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam proses penciptaan diri manusia ada dua dimensi jasmani, dimensi rohani, sama dengan ada dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan, dimensi spiritual dan dimensi sosial. Tidak dianggap kokoh imannya seseorang apabila tidak simetris, seimbang antara dua dimensi ini, kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Ada satu hadis Nabi SAW, langsung matanya saya di sini, inna fulanatan, ada seorang perempuan, ya, inna fulanatan, karena dia muannas, fulanatan tusalli bil-laili wa tasum nahar. Ada seorang perempuan, ada sahabat datang ke Nabi, tanya, ya Rasul, ada seorang perempuan muslimah, kalau malam rajin sholat, kalau siang rajin puasa. Nabi mengatakan, ia ahlul jannah, kalau begitu dia ahli surga. Lalu sahabat mengatakan, walakin, akan tetapi ya Rasul, tu'ti jirana bilisaniha,
Tapi engkesidi kekurangannya ya Rasul, agar suka menyakiti perasaan tetangganya dengan ucapannya. Nabi mengatakan kalau begitu dia ahlun nar, dia adalah ahli neraka. Apa dimensi pemahaman kita yang bisa kita petik dari riwayat ini? Bahwa yang mau dilihat adalah keseimbangan antara ritual dan sosial. Dan bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian dengan makhluk di dunia ini, termasuk sesama manusia, sesama muslim. Bahkan seluruh makhluk-makhluk yang lain, maka yang di langit akan mengasihi kamu. Kalau bahasa akademiknya, bahwa siapa yang rajin bersilaturahim dengan makhluk bumi, maka yang di langit pun akan memperhatikan dan mempedulikan keberkahan kehidupannya. Karena tidak seimbang jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bukankah dalam Quran surah At-Taubah ayat 18 yang sering kita baca, sering kita dengar wasiat kalau khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang menarik dalam ayat surah Taubah 18. Allah menggunakan nun taukid asy-syakilah, tamutunna. Dalam ilmu kaidah bahasa Arab, ini adalah kaidah penegasan Allah yang harus kita perhatikan baik-baik. Sama dengan la in syakartum la azidannakum. Kenapa tidak Allah mengatakan la azidanna rizqakum, tapi harus menggunakan nun taukid dalam bahasa Arab? Dan salahkah kalau membaca wala tamutu itu jamak? Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Kalau secara kaidah tidak salah, tapi didikan ayat Al-Quran wala tamutunna masak winung wala tamutunna, ini dipahami oleh ulama tafsir bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mati sebelum betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian wasjud wa qtarib dalam surat Tuhan itu bahwa sujudlah engkau dekat dengan Allah. Sujud wasjud wa qtarib. Ketika kita sujud, kita dekat dengan Allah. Pemahaman para ulama bahwasanya kepala ini adalah organ tubuh yang paling terhormat dalam diri manusia. Sementara kaki atau lantai adalah tempat diinjakkan. Nah, sehebat apapun diri ini, sehebat apapun diri kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, titel akademik kita sampai guru besar, gelarnya barangkali kiai dan sebagainya, tetapi ketika engkau menghadap kepada Allah, bahwa kepalamu itu engkau rendahkan selevel dengan kaki, itu artinya bahwa kita betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami enggak tahu premas sempadan di luar dari masjid, ya nak kilo naspema, bahkan menganggap dirinya yang paling suci, paling hebat, padahal Allah sudah mengatakan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kalian menganggap dirimu paling suci di antara manusia yang lain. Huwa a'lamu biman ittaqa, bahwa dialah Allah yang paling mengetahui siapa hambanya yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayat yang saya bacakan tadi surat Taubah 18 juga memberikan isyarat kepada kita semua jamaah, kepada seluruh orang-orang yang beriman, bahwa kenapa Allah kemudian mengulang jangan kau mati dalam keadaan tidak muslim yang sejati, karena boleh jadi hati ini berbolak-balik. Boleh jadi hari ini kita semangat beribadah, rajin, ada kalanya kita rajin melaksanakan satu amalan-amalan yang baik. Wah, pakai jamaah. Tapi ada kalanya nanti, ya mungkin karena bomba-bomba lino, pengaruh-pengaruh setan, akhirnya ada kalanya malas lagi buka Al-Quran, malas lagi kerjakan sholat-sholat sunnah, sholat sunnah rawatib dan sebagainya. Nah, ternyata hati ini berbolak-balik. Inilah yang kita mau jaga jamaah. Ada satu hadis dari Nabi SAW bahwa ada 4 model manusia mati. 1, wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada orang yang lahir dari orang beriman, orang tua kita muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yahya mu'minan, hidup dalam keadaan beriman. Oh, iman. Hidup beriman. Wa yamutu mu'minan, dan matinya pun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum apa dia pertama mati. Yang kedua, wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Nauzubillahi. Ada orang lahir dari orang beriman, hidup dalam keadaan beriman, matinya dalam keadaan kafir. Subhanallah. Nauzubillahi. Yang ketiga, wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Nauzubillah. Ada orang yang lahir dari orang kafir, hidup dalam kekafiran, hidup dalam kesesatan, hidup dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala, dan matinya pun dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Model yang keempat, ini kita berdoa mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang memeluk Islam. Wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Inilah orang mukallaf. Lahir dari orang yang tidak beriman, orang kafir, hidup dalam kekafiran, tapi di akhir-akhir kehidupannya, detik-detik kehidupannya, dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah, diakhiri dengan kebaikan dalam hidupnya ini. Saya kira kita semua di tempat ini, bagaimana kita hidup dalam keadaan najak purih deceng, dan perjalanan ini sampai ke hadapan Allah itu selama yang ragam memen di kue di mana-mana saya sampaikan. Monring nalino di negara Pak Monring nalino, kita sudah pindah di alamul barzah. Di negara kesempatan makuragi aleta untuk persediaan bobot temawari untuk dipertanggungjawabkan mati tersenurina Allah Subhanahu wa taala. Di belakang dunia ini tidak ada lagi kesempatan untuk senantiasa memperbanyak amal lagi selain kesempatan di dunia. Dan makanya Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kalian lupakan nasibmu, totokmu, takdirmu di kehidupan dunia ini. Makanya jamaah, bahwasanya kalau kita buka lagi surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan kepada kita tentang banyaknya orang-orang yang meminta kembali datang ke dunia setelah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi
fima qarat kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ini salah satu ayat termasuk di surah Al-Munafiqun ayat 10. Banyak orang mau kembali di dunia, mau bersedekah. Bahwa ketika ajal ini sudah sampai, kematian sudah mendatangi kita, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian mendatangi kalian, mereka meminta kepada Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli, seandainya ini tidak mungkin terjadi. Seandainya ya Allah Engkau bisa kembalikan saya ke dunia untuk beramal, untuk melaksanakan kembali perintahmu yang dulu aku pernah tinggalkan sewaktu hidup di dunia. Kata Allah, kalla, tidak mungkin lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat-kalimat penyesalan yang hanya engkau akan renungi sepanjang kehidupanmu di alamul barzakh dan sampai nanti di hadapan Allah di hari pembalasan, di mana semua ini bertanggungjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kenapa kemudian sholat berjamaah salah satu benteng untuk iman kita, membentengi iman ini? Karena tadi innama ya'muru masajid Allah, orang-orang yang makmur ke masjid ini adalah orang beriman, sementara iman ini goyah. Makanya ada doa yang wal tapi qalbi ala dini, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kalian menyaksikan ada orang mondar-mandir datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dari rumah ke masjid, fashhadu lahu bil iman, jadilah saksi dalam kehidupannya orang itu bahwa orang itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan memakmurkan masjid luar biasa seperti ini, apalagi dalam Al-Quran Al-Fajr karena masyhuda, di subuh itu ada malaikat yang menyaksikan, subhanallah. Makanya salah satu janji Allah dalam Al-Quran, dari sekian banyak janji-janji Allah, bukankah Allah mengatakan innaka la tukhliful mi'ad? Di ayat lain innallaha la yukhliful mi'ad. Salah satunya adalah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu rizquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini wala kecekuran. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat. Perintah apa aja menginyiki, maka ada kuratono suruh na selesai jangan. Ada menginyi mak paling ngerak ke decengi, maka dari kuratoni waktu dikurangkan benena. Dia aja menjadi keluargamu boleh pacaran api narana. Nanti kita ditanya oleh Allah, sudahkah kamu membimbing dirimu dan keluargamu dari berbagai ancaman siksaan neraka? Maka Allah mengatakan, waktu akhlaka bis-shalah, perintahin keluargamu sembahyang. Wastabir 'alaiha, sabar jangan sembahyang Pak. Itu sabar kan Pak. Dena makan di musibah nampak sabar deh. Tapi nakena di papi nyaman. Panulut sabar moloi atau noliloi. Ada kama papi nyaman pun Allah Ta'ala tak kalupa sehingga kita dijerumuskan pada jalan-jalan yang sesat. Ini makanya ada satu hadis, innallaha qad yatika bin nikmah wa la yatika bil barakah. Bahwa sesungguhnya Allah memberikan kalian nikmat, boleh jadi tidak ada berkahnya. Tapi yang kita inginkan adalah kenikmatan-kenikmatan yang penuh berkah. Baik, sebagai kesimpulan dari pengajian kita ini, bahwasanya di surah dalam Al-Quran, surah Al-Fathu ayat 29 tutup ini, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, di dalam wajahnya ada bekas sujudnya. Sebahagian saudara muslim kita memahami
yang hitam jidatnya, itulah yang dimaksud ayat ini. Padahal tidak seperti itu. Terlalu sempit kita memahami teks Al-Quran, harusnya dipahami secara kontekstual. Ini ayat simahum fi wujuhihim min athari sujud, bahwa bekas sujud, bahwa di dalam wajah dalam artian diri ini, dan sholat, sujud itu bermakna sholat. Makanya kalau bermakna umum ya, sujud bersolat, artinya di dalam diri seseorang ada tanda-tanda bekas sholatnya. Jangan heran kalau ada orang mengatakan alhamdulillah Pak, makanya betul ada di pas sempaja Pak berjama Pak, jangan luar biasa. Tapi jangan tersinggung kalau ada orang mengatakan pas sempaja bawang nih, Pak berjama bawang nih, namanya kenuna. Pak beliau menipu, Pak pembeng itu tidak jujur. Dia nasi kena, ada nasi bawang kau kena. Jangan pikiran seperti itu Pak. Makanya di dalam sholat kita ada bekasnya di masyarakat. Makanya kenapa kemudian judul ini saya angkat? Karena di dalam sholat kita mengangkat tangan Allah, takbiratul ihram, itu menyambungkan hubungan kita kepada Allah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kiri, itu menyambungkan hubungan kita kepada sesama manusia. Banyak orang hanya hablum minallahnya bagus, hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya tidak bagus. Sebaliknya, engkau tahu malabo pada lupa tahu, makanya silaturahimnya makin tahu makanya bapak tapi dia singa sembahyang pada mun. Silakan diurut Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Stop.